Kak Salsa. Jadi pada intinya nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama agar sinkron satu sama lainnya itu kembali ke diri kita masing-masing juga. Kemudian ada orang lain atau mungkin keluarga kita yang mengingatkan terkait kayak seperti tadi antara nilai budaya dan agama itu kan agama memerintahkan untuk menutup aurat kan. Tetapi budaya di sana itu hal yang biasa gitu menggunakan seperti kemben kayak gitu-gitu. Nah, itu kembali ke pemahaman kita tentang agama gitu Kak Salsa. Soalnya kalau misalkan lingkungan kita yang biasa gitu, di lingkungannya dia menggunakan kemben, itu kan zaman dulu ya Kak. Itu mungkin mereka akan biasa-biasa saja, tapi mungkin jika orang yang tidak biasa dan juga dia tipe orang yang peduli gitu terhadap sesama, dia akan mengingatkan selagi itu dia satu agama ataupun satu pemahaman dengan dia gitu. Mungkin sebatas mengingatkan itu kembali ke diri kita masing-masing lagi gitu Kak Salsa terkait hal seperti itu. Permisi Kak moderator. Iya silakan Kak Uti. Nama saya Utilandari dari Pekanbaru. Ini saya mau bertanya nih, kalau di daerah sini, daerah Sumatera ya, kalau di budaya orang Melayu atau orang Sumatera, biasanya kan warisan itu akan lebih banyak kepada anak perempuan ya, karena mereka menganggap anak perempuan itu lebih berharga gitu. Sedangkan kan dalam agama kita kan warisan itu seharusnya lebih banyak anak laki-laki kan. Nah itu gimana dong sikap kita untuk, ibaratnya kan susah tuh, ibaratnya sudah jadi kebudayaan sejak lama gitu. Apalagi kadang di beberapa daerah sini, kalau misalnya anak perempuan terakhir, itu dia bakal yang dapat rumah orang tuanya gitu. Padahal kan dalam agama sendiri, itu dapatnya setengah dari bagian laki-laki kan. Nah, itu gimana dong sikap kita? Terutama kita yang udah tahu nih hukumnya gitu. Apakah kita akan mengatakan kepada kalau ini salah budayanya gitu, atau gimana? Terus saya mau bertanya, tadi ada di PPT, sebentar saya baca. Ini tentang mengatakan bahwa agama merupakan unsur terdalam dari budaya, sementara budaya merupakan bentuk ekspresif dan dari agama tersebut. Nah, itu maksudnya apa ya, Kak? Cuman cukup itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Uti atas pertanyaannya. Silakan Kak Yunita juga Kak Sofwa barangkali ingin menjawab. Kak, izin menjawab pertanyaan Kak Rialin di kolom chat. Iya, silakan. Jadi, apa pertanyaannya? Budaya itu dengan ada adat persamaan. itu ada persamaan. Iya. Iya. Jadi budaya dan adat itu berbeda gitu ya. Kalau semisal budaya itu budaya adalah suatu interaksi yang dilakukan secara terus-menerus. Artinya dia terus dilakuin sehingga itu jadi suatu kebiasaan gitu. Kemudian kalau adat itu adalah suatu pedoman yang disepakati dalam suatu masyarakat yang sifatnya mengikat atau harus. Jadi kalau semisal adat itu kayak udah dari turun temurun gitu, yang harus kita ikuti nih sampai sekarang gitu. Artinya dari nenek-nenek moyang gitu, atau dari leluhur-leluhur, jadi harus kita ikutin adat-adatnya nih. Jadi gitu. Kalau semisal budaya itu kayak kebiasaan kita. Misalnya kebiasaan kita kalau semisal ada kayak nikahan gitu ya, itu pakai budaya ini atau adat ini gitu, ya itu harus kita, kalau semisal adat itu harus kita ikutin dari leluhur-leluhur gitu. Kalau budaya itu kayak suatu kebiasaan gitu sih Kak menurut aku. Mungkin ada tambahan atau koreksi dari kakak-kakak yang lain atau Bapak. Ya, baik, terima kasih Kak Sofwa atas pernyataannya, atas ini. Teman-teman apa yang ingin menanggapi Kak Sofwa? Saya ingin menambahkan ya Kak, dari jawaban Kak Sofwa. Jadi kalau misalnya adat itu Kak, ketika tidak dilaksanakan itu dia menimbulkan kerancuan
gitu ya. Kerancuan yang akan terjadi kerancuan gitu, yang menimbulkan sanksi yang tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang gitu kan. Nah, contohnya hukum adat di Indonesia gitu kan. Dari 19 daerah lingkungan hukum nih di Indonesia, sistem hukum adat itu bisa dikelompokkan menjadi 3 Kak, adat ya. Tuh. Yaitu adat mengenai tata negara, terus adat mengenai warga, terus yang ketiga itu adat mengenai hukum pidana. Jadi kalau misalnya adat itu dia kalau nggak dilakukan, dia itu akan muncul terjadinya kerancuan. Gitu. Kalau misalnya budaya itu dia apa ya, suatu cara hidup kan ya, suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi, kayak gitu. Jadi walaupun tidak dilakukan pun ya tidak masalah gitu. Mungkin mohon koreksinya Bapak dan teman-teman sekalian. Ya, itu ada tiga masalah ya. Satu, tradisi. Yang kedua, adat. Yang ketiga, budaya. Tetapi tradisi dan adat itu adalah bagian dari budaya. Budaya itu lebih luas karena itu cara hidup. Kalau budaya itu bagaimana cara hidup manusia itu untuk mempertahankan hidupnya, kemudian cara-cara itu diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi lebih luas dia. Bisa menyangkut tata cara norma-norma, kemudian bisa juga berbentuk benda, materi, atau peninggalan materi, misalnya bagaimana cara membuat rumah, bagaimana cara membuat alat berburu, bagaimana cara membuat alat pertanian, gitu. Itu budaya. Kalau tradisi adalah kebiasaan atau perilaku manusia yang dilakukan berulang-ulang, dan itu diteruskan dari generasi turun temurun, tapi tidak mengakibatkan ada sanksi di situ. Tradisi. Kalau adat, tradisi yang sudah dibakukan dalam bentuk aturan-aturan. Itu adat. Makanya ada hukum adat kan. Itu bedanya. Kalau tradisi misalnya tradisi bagaimana tradisi orang Jawa, upacara pernikahan orang Jawa misalnya. Ada upacara mandi, calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-lakinya dimandiin, ada siraman namanya, upacara siraman, kemudian upacara menginjak telur, nah, itu namanya itu tradisi. Kalau tidak melakukan itu, tidak ada sanksinya. Kalau orang tidak melakukan upacara itu ya nggak apa-apa, sah juga dalam misalnya nikah dalam upacara agama Islam misalnya. Tidak melakukan tradisi itu, ya nggak ada sanksi apa-apa. Tapi kalau adat, ada sanksinya. Karena mengikat. Itu kan norma-norma atau aturan-aturan atau hukum yang disepakati oleh masyarakat itu untuk dilaksanakan, dan ditinggalkan. Itu namanya adat. Ya, dia ada mengakibatkan ada sanksi. Dia bisa dikucilkan dari masyarakat itu, atau dia bisa didenda, atau dia bisa dihukum secara adat. Nah, kalau budaya itu lebih besar lagi cakupannya. Bisa berbentuk arsitektur, bagaimana membangun masjid, bagaimana membuat sarana-sarana untuk ibadah. Misalnya orang bikin sajadah, orang bikin masjid tapi dengan arsitektur yang bukan biasa, bisa menggunakan kearifan lokal. Jadi yang sering kita dengar kearifan lokal itu budaya. Bisa berbentuk budaya, bisa berbentuk tradisi, juga bisa berbentuk adat, namanya kearifan lokal. Misal, ada suku yang ada di NTT, apa NTB atau NTT lah, koreksi kalau saya salah.
ada suku yang hidup, dia melabur tempat tinggalnya itu dengan kotoran kerbau. Pernah dengar kan? Pernah tahu kan? Jadi dia lamur dindingnya segala macam itu dengan kotoran kerbau. Sementara kotoran kerbau itu kan najis. Tapi itu tradisi mereka. Terus bagaimana sikap kita? Nah, kita tanya dulu, apakah mereka beragama Islam atau tidak? Itu. Kalau mereka sudah punya kepercayaan atau keyakinan tertentu dalam hidupnya, apakah agamanya, apa agama tradisi, agama apa, kita tidak bisa serta-merta langsung datang situ merubah, itu nggak bisa. Karena itu adalah keyakinan mereka. Merubah keyakinan itu tidak gampang. Contoh misalnya, Allah merubah bagaimana kebiasaan orang Arab minum khamr. Itu perlu waktunya lama. Memerlukan 4 ayat dulu, secara gradual dulu. Baru yang ayat terakhir yang baru diharamkan khamr. Jadi secara persuasif. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah berkembang dan hidup turun-temurun di masyarakat. Itu tidak gampang dirubah. Ya, itu yang perlu tahu, bahwa kalau ingin merubah itu, mengerti dulu adat itu apa. Kemudian masuk dalamnya, baru kita rubah dari dalam. Kalau luar, justru kita yang akan diusir. Jadi ingat ya, ada tradisi, ada adat, ada budaya. Akan berhadapan dengan agama, nilai agama. Nilai agama ini universal sifatnya. Sementara adat dan tradisi itu jarang yang universal. Makanya kita namakan kearifan lokal. Ada lagi yang sangat bertentangan misalnya. Tradisi atau adat di Minangkabau. Justru perempuan yang berkuasa di situ. Karena mereka menganut material hak. Semua itu adalah perempuan. Laki-laki itu tidak berdaya apa-apa. Anak mau ngapain, itu tetap perempuan. Tapi karena ini perempuan keterbatasan, maka dia diwakilkan oleh pamannya, adiknya ibu. Itu yang berkuasa. Kalau kita mau nikah, bukan ke bapak kita dulu, kita ke paman kita dulu. Karena itu manifestasi perwakilan ibu. Nah, kalau saya tanya, itu bertentangan dengan Islam atau tidak? Ayo Yunita, coba jawab. Bertentangan. Bertentangan kan? Iya. Nah, tapi kan itu tetap jalan sampai hari ini. Artinya itu adat. Ada hukum negara, ada hukum adat, ada hukum Islam. Selama 3 ini berjalan seiring sejalan, ya nggak masalah. Yang penting yang melakukan hukum adat itu rela redha, tidak dipaksa. Kecuali mereka dipaksa. Kalau mereka melakukan itu dengan sukarela, ya go ahead, nggak apa-apa, itu hukum adat. Nah, kalau kita ambil lagi misalnya, ada orang Makassar di situ, di kelas 3E, ada? Nggak ada kayaknya Pak kalau dari Makassar. Makassar itu, kalau orang mau nikah dengan orang perempuan Makassar, dia minta uang panai. Itu mahalnya tinggi sekali. Sementara di Islam tidak seperti itu. Tetapi itu masih berlaku sampai hari ini. Kenapa? Itu hukum adat. Nah, sepanjang hukum adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan yang melaksanakannya itu tidak merasa terpaksa atau tidak merasa dibebankan, ya go ahead, nggak apa-apa. Kecuali itu sangat bertentangan sekali dengan hukum Islam atau syariat Islam. Baru itu
bisa kita hilangkan secara perlahan. Gitu. Ya, misal contoh zaman dahulu kala, nggak zaman dahulu kala banget, saya masih kecil, mungkin tahun-tahun 70-an gitu ya, kalian belum lahir, itu orang melakukan selamatan, itu ada dupa. Di kampung saya itu selalu ada dupa. Di pojok ruangan itu dikasih dupa, dibakar menyan, sebelum melakukan upacara selamatan, misalnya membaca yasin, atau tahlil, atau apa, berdoa, itu diawali dengan membakar dupa, dengan membaca mantra-mantra. Dan isinya itu minta izin pada keramat anu, minta izin pada keramat anu yang satu lagi, minta izin keramat yang satu lagi. Minimal kalau saya dengar itu 4 keramat. Jadi ada 4 penjuru angin. Nah, saya masih kecil itu masih ingat. Atau sesajen di keramat-keramat tertentu yang dianggap keramat. Justru saya waktu kecil itu justru sering mencuri sesajen itu. Kita makan ayam bekakak itu, 1 ekor ayam goreng dengan nasi kuningnya di situ. Ya kita ada 5 anak, ya kita makan berlima. Saya masih ingat itu. Artinya itu peninggalan-peninggalan era Hindu yang belum terkikis. Tetapi sekarang kita nggak ketemu lagi. Artinya semakin maju orang berpendidikan, kemudian pendidikan yang makin tinggi, dan hal itu dengan secara otomatis akan hilang dengan sendiri. Atau misalnya orang bernazar kalau penyakitnya sembuh, dia akan bernazar kepada satu keramat melepas burung merpati. Nah, mungkin kalian sering dengar melepas dua ekor sepasang merpati. Nah itu kan tidak ada dalam Islam seperti itu. Jadi kalau di Indonesia itu banyak sekali, karena kita banyak suku, banyak adat, banyak budaya. Gitu. Nah ini kekayaan Indonesia itu. Tidak ada negara yang sekaya kita, tidak ada. Sumber alamnya kaya. Kemudian ragam budayanya juga luar biasa banyak. Kemudian ragam bahasanya juga banyak. Terbanyak di dunia kita bahasa. Ya. Sebenarnya negara Indonesia itu yang paling rentan dipecah belahkan. Tetapi justru kita paling kuat. Kenapa itu? Ya sementara itu kita punya Pancasila. Itu yang bersatukan kita. Pancasila itulah, makanya 1 Oktober kita peringati dengan Hari Pancasila Sakti. Karena beberapa kali terjadi kudeta di Indonesia, itu selamat. Negara kita tidak berubah. Pernah pemberontakan untuk menjadikan negara kita menjadi negara Islam Indonesia atau NII. Pernah juga pemberontakan pada tahun 50 berapa gitu, 52, terjadi pemberontakan di Sumatera, mendirikan negara Indonesia Serikat RIS, juga gagal. Kemudian tahun 65 terjadi pemberontakan PKI untuk mendirikan negara komunis, juga gagal. Tahun 48 sebelumnya juga PKI sudah memberontak di Jawa Tengah, juga gagal. Karena ada Pancasila yang mempersatukan kita. Itu ideologi negara kita. Nah artinya negara lain itu nggak punya sebanyak suku di negara kita. Tidak punya sebanyak bahasa di negara kita. Tidak punya berbagai budaya dan tradisi hukum adatnya seperti negara kita. Artinya kita rentan sekali pecah-pecah belahkan. Di Eropa itu ada 1 bahasa dianut oleh 5 negara. Kita 1 negara ratusan bahasa. Bayangkan. Ada 1 pulau, ada satu tempat atau satu geografi terdiri dari beberapa negara, sampai 4-5 negara. Kita
Satu negara terdiri dari ribuan pulau. Bayangkan. Bagaimana kita nggak rentan pecahkan sih? Ini negara kecil. Tapi alhamdulillah sampai hari ini hampir 100 tahun kita merdeka, kita tetap bersatu dengan NKRI. Kenapa? Karena ada falsafahnya yang mempersatukan kita. Itu perlu disyukuri ya. Negara-negara Arab itu biasa. Paling berapa suku, mereka perang suku. Negara di Afrika juga perang suku. Paling satu negara itu berapa suku? Paling 5 suku, 6 suku. Paling banyak. Atau ada 3 suku. Itu juga perang curang. Nah, bayangkan kalau kita perang suku di Indonesia. Apa nggak habis? Nah, artinya antara agama dan budaya di Indonesia itu sepanjang ini, sejauh ini, itu berjalan dengan baik. Tidak ada pertentangan-pertentangan yang signifikan, kecuali di setting untuk terjadi kekacauan, ya, sering terjadi. Tapi kekacauan terjadi, misalnya konflik horizontal yang betul-betul murni, tanpa settingan, itu jarang. Nah, saya ingin jelaskan bahwa, kita singkat aja, tadi ada pertanyaan, beda tradisi dan budaya. Sepanjang budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya monggo-monggo aja, nggak apa-apa. Saya mau ada kesimpulan para ahli, bagaimana bentuk hubungan antara agama dan kebudayaan itu dalam wujudnya di masyarakat. Itu ada 4 bentuk. Yang pertama adalah bentuk radikal, sikap radikal. Kelompok ini menganggap agama itu tidak sama dengan budaya. Jadi menentang adanya kebudayaan. Agama menentang kebudayaan. Ini merupakan sikap radikal dan eksklusif, tertutup. Menekankan pertentangan antara agama dan kebudayaan. Jadi agama dan budaya dipertentangkan. Pandangan kelompok ini, situasi masyarakat itu berlawanan sekali dengan kehendak agama. Oleh karena itu, budaya harus dihapus. Oleh sebab itu, manusia harus memilih agama atau kebudayaan. Pilih salah satu. Memilih agama atau kebudayaan. Karena tidak bisa orang mengabdi pada 2 tuan. Itu pendapat kelompok ini. Semua praktek unsur-unsur kebudayaan harus didialog, ditolak ketika menjadi umat beragama. Ini satu kelompok radikal, sikap radikal. Ini ada di masyarakat kelompok seperti ini. Kita juga nggak ngerti kelompok ini. Tidak mengakui ada, kalau orang sudah beragama, harus budaya itu harus dihapus. Bagaimana kita hidup tanpa budaya? Sementara budaya itu lahir sama tuanya dengan hidup manusia itu sendiri. Agama kan datangnya belakangan. Kok itu yang dihapus? Lalu mereka berpakaian itu dari mana? Mereka berkendaraan itu dari mana? Terus mereka punya masjid dari mana? Punya rumah dari mana? Bukan dari budaya. Apa agama yang mereka yakini itu, apakah Islam, apakah Nasrani, apakah Protestan, apa namanya, itu ada aturan-aturan di dalam agama itu, bagaimana membuat baju, bagaimana membuat rumah, bagaimana memintal benang, bagaimana membuat kapal laut, bagaimana kapal udara, apa ada di dalam kitab suci mereka. Makanya kelompok ini aneh.
Kelompok kedua, itu sikapnya lebih akomodatif. Artinya agama itu milik kebudayaan. Agama itu milik kebudayaan. Nah, ini sikap-sikap seperti ini itu yang sering terjadi di kalangan para ahli antropologi. Salah satu misalnya Clifford Geertz, antropolog Amerika, mengatakan bahwa agama itu adalah puncak dari sistem kebudayaan. Sikap kelompok kedua ini adalah menunjukkan adanya keselarasan antara agama dan kebudayaan. Jadi tidak dipertentangkan, jadi selaras. Kelompok ketiga adalah sikap perpaduan, mix, artinya memadukan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai kebudayaan. Sikap ini menunjukkan adanya suatu keterikatan antara agama dan kebudayaan. Tidak bisa dipisahkan. Hidup dan kehidupan manusia harus terarah pada tujuan ilahiyah dan insaniah. Manusia harus punya dua tujuan sekaligus. Jadi agama itu tujuan ilahiyah, budaya itu tujuan insaniah. Di dua kesatuannya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Itu kelompok tiga. Kelompok keempat mengatakan bahwa ini sikapnya transformasi, artinya pembaharuan. Agama itu, dari pandangan mereka, adalah memperbaharui sistem kebudayaan. Itu sikap keempat. Jadi sikap ini menunjukkan bahwa agama harus mampu memperbaharui masyarakat dan segala sesuatu yang bertolak menonjol dalam kebudayaan. Di hal itu bukan bermakna, bukan berarti memperbaiki dan membuat pengertian kebudayaan yang baru, bukan membuat kebudayaan yang baru, tapi memperbaharui, memodifikasi kebudayaan itu menjadi sebuah nilai baru, tapi bukan membuat hal yang baru. Itu kesimpulan dari para ahli bahwa hubungan antara agama dan budaya itu melahirkan 4 golongan manusia dalam menyikapinya. Nah, kemudian bagaimana kalau antara agama dan budaya itu bertentangan? Misal kita ambil contoh apa? Coba, ada yang bisa memberi contoh itu? Tentang pertentangannya antara nilai-nilai agama dan budaya. Coba, siapa yang bisa memberikan contoh? Yunita? Atau Yulianti? Maksudnya agama mengatakan A, budaya mengatakan B. Ya seperti Muti tadi ngomong gitu kan, ada tradisi atau adat di Riau, saya nggak tahu di daerah mana, itu warisan itu lebih banyak pada perempuan. Sementara sistem pewarisan atau konsep pewarisan dalam Islam, perempuan itu setengah dari bagian laki-laki. Kenapa begitu? Karena perempuan itu kan ikut suaminya. Sementara laki-laki adalah kepala keluarga, dia yang menapahi keluarganya. Itu filosofi yang makanya terjadi begitu di Islam. Nah, sekarang ada adat di mana perempuan itu lebih besar dapatnya daripada laki-laki. Nah, ini kan seolah-olah bertentangan kan? Nah, bagaimana kita mensikapi hal ini? Coba. Hamidah Nurul ada?
Coba. Bapak, Ya, saya izin menanggapi. ya silakan. Kalau menurut saya ini kalau dalam usul fikih itu masuknya ke dalam adat kebiasaan. Jadi selama si pelaku atau orang tersebut ridho, dia karena sudah memang kebiasaan di sana, itu sah-sah saja, Pak. Seperti contoh misalkan adat kebiasaan gadai di tempat saya itu, kan kalau gadai itu sebenarnya dia menggadaikan sawah misalkan. Saya menggadaikan sawah kepada Kak Yunita misalkan. Akan tetapi sawah itu kan tetap jadi hak milik saya, tetap saya garap seperti biasanya gitu. Karena untuk mengembalikan uang yang saya gadai dari Kak Yunita yang saya pinjam dengan jaminan sawah tersebut. Tetapi tempat saya itu sawah itu menjadi hak milik Kak Yunita. Ya. Jadi betul di Islam di usul fikih itu selain dari 4 yang pokok itu ada namanya urf. Ya, urf itu adat dari adat. Adat itu juga sumber hukum dalam Islam. Jadi diakomodasi oleh Islam hukum adat. Itu boleh saja sepanjang yang melaksanakannya itu tidak merasa terpaksa atau terganggu. Jadi memang ada koridornya dalam fikih namanya urf. Artinya hukum Islam juga urf itu menjadi sebuah sumber hukum Islam. Jadi satu Al-Quran, kedua Sunnah, yang ketiga ijma ulama, yang keempat qiyas, yang kelima bisa saling musalah, bisa juga urf itu. Itu ada 9 semuanya. Semuanya itu adalah sumber Islam itu ada 9. Tapi yang kita kenal betul di dalam percaturan hukum itu 4 itu. Kalau di 4 ini tidak ada, kita bisa cari di urf ya. Tadi pertanyaan Witi Landari itu adalah menyangkut masalah urf, artinya masalah adat istiadat. Syaratnya sepanjang itu tidak memberatkan atau tidak merasa terganggu oleh dan mereka ridho dan rela melakukan itu syarat. Jadi sah-sah saja. Misalnya uang panai di Makassar itu dari urf juga, di tradisi. Ya nggak apa-apa kalau mereka merasa ridho. Gitu ya. Kira itu. Jadi kalau sikap orang terhadap hubungan agama dan kebudayaan tadi, Bapak tadi sudah menyimpulkan 4 itu tadi. Itu 4 itu kesimpulan para ahli. Ada yang menolak sama sekali budaya agama tidak bisa dicampur. Kalau orang sudah beragama bahwa dia harus menghapus semua budaya. Itu satu. Yang kedua tadi akomodatif, artinya bisa saja bersama. Dua-duanya itu berjalan beriringan. Yang ketiga perpaduan. Dalam perpaduan itu yang penting status agama di atas kebudayaan. Yang keempat itu adalah mentransformasi nilai-nilai budaya menjadi nilai agama. Jadi agama itu datang memperbaharui, memodifikasi, menyempurnakan nilai-nilai budaya itu. Saya kira itu ya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, Bapak izin bertanya, Pak. Ya silakan, jangan ke saya. Iya, Ya, silakan Kak Winda. Iya, Winda izin bertanya, Kak. Sebelumnya mohon maaf Bapak dan kakak-kakak, Winda off cam soalnya jaringan di sini tidak baik, jadi off cam keluar masuk. Winda izin bertanya, berarti itu kenapa ada tafsir adabi ijtimai ya Kak?
Jadi tafsir adabi ijtimai itu buat menjelaskan Quran berbasis kemasyarakatan, berbasis sosiologi dan antropologi, karena ada problem-problem kemasyarakatan yang nggak bisa dijawab, yang nggak bisa dipukul rata pakai tafsir fikih. Nanti mana jadi pro dan kontra di masyarakat. Jadi emang harus ada tafsir tersendiri yang mengenai urf, yang mengenai kemasyarakatan. Begitu bukan, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Winda. Bagaimana Kak Yunita? Yuk Kak Sofwa. Coba Kak, mohon soalnya ramai Kak. Kak Yuli. Oh baik. Jadi untuk mendukung dari uruf tersebut yang di dalam usul fikih tadi, apakah selaras dengan adanya tafsir bi ijtimai gitu Kak, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat gitu Kak? Oh iya. Apakah benar seperti itu gitu? Iya, menurut saya gitu ya Kak Winda. Jadi adanya tafsir adabi ijtimai itu kayak gitu. Jadi ketika di dalam tafsir fikih itu apa sih namanya tidak ada maksudnya ya gitu. Nah makanya dijelaskan untuk Al-Quran ya, dijelaskan dalam mengenai maksudnya menjelaskan masyarakat itu dengan tafsir adabi ijtimai gitu Kak. Ketika di tafsir fikih itu nggak ada kayak gitu. Oke baik, terima kasih Kak Yunita. Begitu Kak Winda. Jadi apa yang disampaikan Kak Winda tadi benar adanya. Baik, terima kasih Kak. Ya, Assalamualaikum Kak, izin masuk. Boleh ya mau berpendapat? Iya, silakan Kak Hamidah. Ya, baik. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Kak Winda tadi ya. Menurut saya betul sekali ya kalau misalkan metode ijtimai ini bisa kita aplikasikan dalam kebutuhan sosial gitu. Karena yang pertama kita tahu bahwasanya urgensi dari ini kan sebuah metode ya, sebenarnya sebuah metode dan juga sebuah pendekatan terkait dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan kemasyarakatan gitu. Kemudian Al-Quran ini sebagai landasan utama kita, pedoman hidup kita, tentunya kita harus memahami dong gitu, bagaimana sih urusan kemasyarakatan yang ada di dalam Al-Quran gitu. Nah, salah satunya melalui pendekatan dari tafsir ijtimai ini gitu. Kemudian kita kalau itu kan tadi mungkin dilihat dari segi fungsionalnya gitu. Kemudian mungkin dari segi bidangnya juga gitu. Jadi ada cocokologi gitu di dalamnya antara sosial, kemudian bagaimana nih cara menafsirkannya gitu. Oh, yang lebih dekatnya tuh kepada ijtimai, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian saya juga ingin menanggapi beberapa hal yang tadi sempat dibicarakan ya terkait dengan konflik antara agama dan budaya. Sebenarnya saya rasa betul sekali yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arison bahwasanya sejauh ini di Indonesia itu antara agama dan budaya itu baik-baik saja gitu. Cuma di dalamnya itu biasanya banyak terjadi banyak kedistrak ya itu gara-gara ada beberapa oknum gitu. Jadi ada beberapa pro dan kontra orang yang menganggap bahwasanya misalkan dalam agama budaya A ini tuh dinyatakan syirik gitu. Nah, ini kan yang memunculkan beberapa kontroversi gitu ya. Jadi kontroversial gitu antara budaya dan agama. Nah, karena pernyataan yang mungkin kontroversial ini menimbulkan gejolak dalam masyarakat sehingga masyarakat itu merasa bahwasanya ada kesenggangan gitu antara agama dan budaya gitu. Padahal menurut saya budaya ini adalah salah satu media yang paling dekat untuk kita mendakwahkan agama itu sendiri gitu. Karena dari budaya ada suatu hal yang melekat pada sosial seseorang gitu, maka akan kita mudah untuk masuk di dalam sana kemudian mengaplikasikannya gitu. Kita runtun gimana nih caranya biar kita bisa melestarikan budaya mereka dan juga
bisa menanamkan nilai-nilai agama di dalamnya seperti itu. Jadi kalau untuk konflik agama dan budaya itu mungkin ada ya beberapa, cuma mungkin lahirnya itu dari pro dan kontra orang-orang aja gitu, yang punya pendapat masing-masing, mungkin kuatnya di agama atau mungkin kuatnya juga di budaya gitu. Jadi mereka kurang adanya moderat gitu ya terhadap budaya itu. Terus juga harus kita ingat kembali bahwasanya negara kita itu adalah negara yang beragama, tapi bukan agama. Seperti itu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Hamidah untuk tambahannya. Kak Yuli, Ya, silakan Kak apakah Salsa. benar gini Kak, gini, yang saya pahami apakah benar kayak gini Kak nih, budaya tidak pernah menghasilkan agama, tetapi agama itu dapat menghasilkan budaya gitu ya Kak? Iya, bisa dikatakan seperti itu Kak Salsa. Iya, saya setuju Kak Salsa. Begini ya, saya luruskan ini. Kalau kita dari perspektif sosiologis antropologi, agama itu juga muncul dari budaya. Ada agama budaya namanya. Misalnya agama animisme pada zaman purbakala. Itu kan dari budaya munculnya. Bahkan Amin Burhan mengatakan bahwa agama itu muncul dari kesatuan masyarakat. Ya, ingat kita kan sosiologi agama dan antropologi agama. Kita tidak membahas dalam tataran teologi ya, ingat ya. Kita ini agama yang dilakukan oleh masyarakat, itu yang kita sorot. Gitu ya. Jadi ada agama budaya, ada agama langit. Agama budaya itu kita sering katakan dengan agama bumi. Misalnya agama Buddha, misalnya. Agama Hindu, agama Konghucu, agama Tao, misalnya. Ya, itu agama-agama yang lahir dari budaya. Nah, kemudian apakah yang datang pertama itu budaya atau agama? Ya budaya yang pertama kali. Pertama kali orang purbakala itu kan belum memakai baju, masih telanjang kan hidupnya. Terus belum tahu namanya pacul, belum tahu namanya skop. Mereka bercocok tanam itu mereka buat sendiri dengan batu. Batu diasah, itu sudah budaya itu kan. Mereka kasih tangkainya kayu. Mereka pakai itu untuk mengolah tanah. Itu budaya. Waktu itu belum ada agama sama sekali. Nah, sekarang kedatangan Islam misalnya. Apakah ketika Islam datang di Arab, di Mekah itu, wahyu turun. Di Mekah itu tidak ada budaya, tidak ada agama. Tidak ada. Makanya para ahli mengatakan Al-Quran bukan turun di ruang kosong. Al-Quran itu turun berdialog dengan budaya setempat, berdialog dengan masyarakat, dengan punya adat istiadat setempat. Dia tidak turun di satu tempat yang kosong, yang tidak ada orang, atau di hutan belantara, enggak. Al-Quran itu turun berdialog dengan budaya dan tradisi yang sudah ada sebelumnya. Makanya Nabi itu bilang, statusnya itu buistu liutami mamakan, bukan menciptakan moral baru, tapi menyempurnakan moral yang sudah ada. Moralitas yang ada di masyarakat yang sudah ada disempurnakan, diutamkan, gitu kan. Bukan membuat moral baru. Bukan. Nah, artinya kalau begini, mana bisa agama bisa lepas dari budaya? Oke, kita lepas. Oke, saya nggak mau tahu budaya. Sementara dia waktu ngomong itu pakai baju.
pergi kemana-mana pakai mobil, pakai motor, pakai sendal, pakai kacamata. Apa iya dia bisa ngomong begitu? Pendapat mereka itu mengatakan, kalau kita beragama, budaya itu harus dihapus semua. Kalau menghapus budaya, sama dengan menghapus kehidupan manusia di dunia ini. Ini yang perlu saya ingatkan, kita jangan terjebak pada kelompok-kelompok yang memang sengaja membuat narasi-narasi untuk memecah belah kita semua. Kita hidup di antara agama, apakah itu agama Nasrani, apakah itu agama Buddha, apakah itu agama Hindu, Konghucu sekalian, jarang kita ribut. Kita bisa hidup berdampingan dengan baik. Justru kita ribut itu antara paham-paham yang ada di Islam itu sendiri. Paham ini mengkafirkan paham kelompok sana, kelompok ini menghinakan kelompok ini. Sekarang ini sudah ada wacana dihembuskan oleh narasi-narasi kelompok itu, mencium tangan kiri itu sudah mulai menuju ke haram, karena mengkultuskan manusia. Padahal itu adalah penghormatan, penghormatan kita kepada guru, pada orang yang berilmu. Tapi sengaja kelompok itu menarasikan ini di masyarakat supaya kita bingung. Bahwa Islam itu jadi dibuat bingung. Dengan kebingungan itu nanti dia akan memilih mana yang lebih keras. Gitu. Karena umat Islam di Indonesia itu tidak bisa diganggu-gugat dari dulu. Satu, ada Pancasila. Yang kedua, ada dua organisasi besar yang menjaga, NU dan Muhammadiyah. Oleh karena itu yang mereka hajar dulu. Pancasila mereka taati, Pancasila mereka hujat, NU mereka pecah belah, Muhammadiyah mereka preteli, supaya umat Islam itu gampang dipecah. Kita hancur seperti Syria, nah, kelompok itu akan memanfaatkan negara kita menjadi sumber daya alam mereka. Nikel kita diambil, emas kita diambil, hutan kita diambil, segala macam tambang di dalam negara kita diambil habis. Kalau negara kita tidak stabil, itu menjadi pokok. Jadi penjajahan zaman dahulu kala itu Belanda menjajah Indonesia itu fisik yang dibajak. Kita terjajah, tidak bisa merdeka, tidak bisa melakukan apa yang kita mau. Kita harus tunduk pada penjajah. Pada zaman modern ini penjajahan berubah. Pada era digital dan era global ini penjajahan itu bukan fisik tapi pikiran kita yang dijajah. Pikiran kita yang dibikin kalut, bikin kacau, dan masuklah brand-brand negara besar itu untuk mencuci otak generasi muda untuk berpikir dengan cara mereka. Masuklah misalnya Starbucks. Kalau nggak ngopi di Starbucks itu gengsinya nggak ada gengsinya. Kalau warung kopi kampung mana apa gengsinya? Kalau ngopi di Starbucks itu mereka merasa mereka itu orang elit, kelompok gaul gitu. Nah itu dibuat brand itu memang dibuat image seperti itu. Kemudian kalau ngopi, kalau minum-minum misalnya Coca-Cola dengan roti itu ada McD, itu produk Amerika semua, brand Amerika semua. Kalau tidak di McD, kampungan. Itu dibuat seperti itu supaya berpikirnya generasi muda itu American minded. Isinya American minded itu adalah American dream. American dream itu kapitalis. Kapitalis itu orang yang berkuasa itu adalah orang yang punya uang. Dan kalau sudah seperti itu, gaya hidup kita hedonistik. Kepuasan atau kesuksesan itu selalu dinilai dengan materi, pencapaian kekayaan. Itu orang sukses. Kalau dia tidak kaya, dia nggak sukses.
Nah, ini bentuk brand yang dibentuk oleh Amerika, oleh bangsa luar, supaya kita berpikir-pikir. Apa tujuannya? Ketika generasi muda ini nanti menjadi menteri, menjadi presiden, menjadi anggota DPR, gampang sekali didikte oleh Amerika. Karena pikiran sudah pikiran Amerika, kapitalis. Gitu, ya. Makanya sekarang isu aja sudah menjadi industri. Yang namanya industri hoax. Itu menjadi industri. Itu ciri khas kapitalis. Apa saja bisa dijadikan industri. Sekarang, kalau orang mau memilih calon untuk menjadi apakah DPR, apakah bupati, apakah gubernur, dengan jalur independen, sekarang sudah ada perusahaan yang menyiapkan berapa kita butuh KTP orang. Berapa kita butuh tanda tangan orang. Tinggal kita bayar kepada perusahaan itu, kita dapat. Ini gaya Amerika semua, kapitalis. Itu tujuan mereka. Padahal kalau kita ngopi di Starbucks, cappuccino-nya, sama kalau kita beli cappuccino di mana. Di warung kopi mana. Sama. Yang kita beli itu bukan kopi, tapi gengsi yang kita beli itu. Kita masuk Starbucks itu bukan beli kopinya, tapi gengsi yang kita beli. Itu yang dibuat Amerika, supaya kita American minded. Begitu kita jadi American minded, kita masuk ke dalam filosofi besar Amerika, American Dream. American Dream itu isinya kapitalis, harus jadi orang kaya. Kalau belum jadi orang kaya, jangan beli rumah dulu, tinggal di apartemen, di flat. Itu gaya Amerika. Dia beli rumah itu kalau dia sudah punya duit banyak, baru dia beli rumah. Itu namanya American Dream. Jadi punya rumah besar, halamannya luas, punya kolam renang, punya mobil mewah. Itu American Dream itu seperti itu. Kalau dia belum bisa, dia tinggal di apartemen aja nyewa. Gak usah beli perabot, gak usah beli apa, tempat tidur sudah ada di situ semua. Datang sana cuma bawa koper, pakaian, udah selesai. Itu gaya Amerika, dreamingnya Amerika, mimpinya orang Amerika seperti itu. Kalau nanti generasi muda Indonesia itu sudah teracuni oleh gaya berpikirnya orang Amerika, ketika mereka menjadi pejabat di negara kita, gampang sekali mereka dilecehkan. Nah, mereka anggap NU dan Muhammadiyah itulah yang mencegah ini terjadi. Maka dua generasi ini harus dipreteli. Kalau bisa diadu domba dua generasi. Belum lagi kelompok-kelompok kecil yang memulai membuat narasi-narasi yang membuat masyarakat kita jadi bingung, nggak keluar. Bid'ah membid'ahkan, kafir mengkafirkan, gitu. Cium tangan kiai, nggak boleh. Coba. Nah, untuk mencari massa, mereka membuat kelompok hijrah. Yang didekati siapa? Artis-artis terkenal. Karena kalau artis sudah kumpul, masyarakat pasti gampang diajak. Itu yang terjadi di negara kita. Jadi hanya kita tuh perang antara kita sendiri, tidak perang di antara lawan luar kita, enggak. Kita berantem dengan sesama Islam. Lama-lama kita hancur sendiri. Nah, ini harus disadari, generasi muda harus menyadari. Kalau enggak, kita nanti sama dengan Syria. Sehingga anak cucu kalian nanti akan mengatakan, dulu pernah ada negara Indonesia, negara besar. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Kita nggak mau gitu kan. Kita sejauh ini sudah cukup kuat. Betul.
Padahal dilihat dari Syria misalnya, Irak yang hancur itu, kemudian Libya yang lebur, hancur lebur, Yaman yang perang saudara. Indonesia itu paling gampang dipecah. Kita paling banyak suku, paling banyak bahasa, paling banyak budaya atau adat istiadat. Paling gampang dipecah. Untungnya kita diselamatkan oleh Pancasila. Pancasila itu yang membuat kita terselamatkan, tidak menjadi tercerai-berai. Dan itu sudah dibuktikan beberapa kali pemberontakan di Indonesia, beberapa kali orang untuk menukar ideologi kita, itu semua hancur semua. Terakhir tahun 65 PKI. Beberapa orang jenderal dibunuh. Tapi tetap tidak berhasil. Ya, terlepas itu ada versi-versi ini, versi itu terlepas ya. Yang penting kita sudah sama. Jadi dari huru hara. Kalau enggak, kita sekarang juga jadi negara komunis. Ya, kira-kira itu ya. Saya kira cukup ya, tentunya. Bahasan kita hari ini, hubungan antara agama dan budaya. Jadi kalau misalnya ada budaya atau adat yang bertentangan dengan, seolah-olah bertentangan dengan ajaran Islam atau syariat, ada koridor kita untuk menyelesaikannya, yaitu satu, kalau di fikih ada artinya kita ada ini ada adat. Kalau adat ini dilakukan tanpa ada paksaan dan mereka melakukan itu dengan rela dan ridho, ya sudah nggak apa-apa, itu sumber hukum juga. Kalau tafsir ada tafsir adabi ijtimai, tafsir yang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Ya, saya kira itu. Mungkin nanti bisa memberi kesimpulan sebelum kita tutup. Baik, Bapak. Jadi kesimpulan kita pada hari ini tentang agama dan budaya adalah kebudayaan memiliki 3 poin penting, yaitu budaya terkait kebiasaan atau cara hidup, ataupun cara untuk mempertahankan hidup, bermasyarakat terkait dengan arsitek, dan juga cara berpakaian, dan lain-lain. Kebudayaan juga bisa disebut dengan kearifan lokal. Poin kedua yaitu tradisi. Adalah kebiasaan hidup bermasyarakat yang dilakukan terus-menerus dan diturunkan kepada anak cucu selanjutnya gitu. Dan jika tidak melakukannya itu tidak disanksi. Yang ketiga, adat. Adat adalah kebiasaan yang sudah dibakukan dan jika tidak dilakukan akan dikenakan sanksi. Kemudian budaya tidak bisa diubah. Jika ingin merubah harus mengerti budaya tersebut, kemudian masuk, barulah rubah namun dengan persuasif. Ada 3 hukum, yaitu hukum negara, hukum agama, dan juga adat. Selagi ketiganya berjalan beriringan, tidak masalah untuk dilakukan. Dan juga seiring berjalannya waktu, semakin orang berpendidikan, semakin orang berpikir modern, maka kebudayaan ataupun tradisi yang ada lama-kelamaan akan terkikis dengan sendirinya. Ada 4 macam sikap orang yang memandang agama dan kebudayaan. Yang pertama yaitu radikal. Mereka beranggapan agama dan budaya adalah 2 hal yang bertentangan. Semua nilai budaya harus ditolak jika dia orang yang beragama. Kemudian orang kedua, agama adalah milik kebudayaan. Agama adalah puncak dari kebudayaan. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh para tokoh antropologi. Kemudian yang ketiga, memadukan nilai agama dan kebudayaan. Orang ketiga ini perpaduan antara yang memadukan nilai agama dan kebudayaan. Namun nilai agama di sini lebih tinggi daripada nilai kebudayaan. Orang yang keempat yaitu agama memperbarui, memodifikasi, juga menyempurnakan kebudayaan, akan tetapi bukan membuat nilai baru ataupun moralitas baru. Kemudian ada juga agama yang muncul dari budaya, apa saja, yaitu animisme, Buddha, dan juga Konghucu. Budaya adalah media yang bagus untuk kita
berdakwah, media untuk kita menyalurkan dakwah kita, untuk mensyiarkan syariat Islam. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus itunya, kesimpulannya. Nah, seperti itu Terima kalau kasih, Bapak. membuat kesimpulannya. Jadi kalau bisa membuat kesimpulan itu tuh kalau kita rajin nyata. Gitu. Nah, baru ini saya lihat kesimpulannya dari selama kita kuliah. Ini Yulianti bagus sekali membuat kesimpulannya. Ya, coba Iya, contohkan betul. itu ya. Jadi oke, makalah kita hari ini cukup bagus dan cukup cukup diskusinya juga cukup dinamis. Semuanya mencurahkan perhatian, walaupun kita sering terganggu dengan sinyal ya. Ya mau nggak mau kita harus berhadapan dengan sinyal karena ya inilah dunia Zoom ya, nggak bisa lepas dari kondisi sinyal. Ya, mungkin sambungan kita stabil tapi sinyalnya nggak benar. Atau kadang-kadang sinyalnya bagus tapi sambungan kita yang terganggu. Dua hal ini yang nggak bisa kita lepas. Ya makanya saya bisa memaklumi kalau ada yang menutup kamera tapi karena sinyal kan itu. Kalau dipaksakan juga sekali saya paksakan, saya tertendang sendiri keluar. Baik, mudah-mudahan seperti ini terus kita diskusinya. Jadi masing-masing itu punya antusias gitu lah. Itu yang antusiasme itu yang penting. Setiap mata kuliah itu kalau kita punya antusiasme yang penting, yang tinggi, insya Allah itu akan mudah sekali kita serap. Ya. Tapi kalau kita tidak antusias, itu seringan apapun mata kuliah itu akan tidak akan terserap oleh memori kita. Ya. Ini nanti semua yang kita bacakan, semua yang kita diskusikan, semua yang kita perdebatkan di mata kuliah ini dalam Zoom ini atau nanti dalam kelas gitu, itu menjadi modal kalian nanti ketika terjun ke masyarakat. Karena itu akan tersimpan dalam memori kalian. Ketika muncul masalah, dia akan muncul. Karena pernah ada memori yang kalian simpan di situ. Itu makanya Bapak itu kalau bilang, tolong konsentrasi, tolong fokus. Karena itu membantu sekali. Kadang-kadang, kok kamu bisa jawab ya? Nggak tahu. Kok saya tiba-tiba bisa jawab aja? Nggak mungkin. Itu karena ada memori yang kalian simpan. Begitu ketemu situasi yang sama, dengan kondisi yang sama, dia akan muncul sendiri, keluar sendiri. Itu kalau orang suka membaca, suka fokus pada satu hal, suka memperhatikan sesuatu dengan sempurna, itu akan tersimpan dalam memori. Tiba-tiba di satu saat nanti di masyarakat, ada orang bertanya, tiba-tiba kalian bisa jawab. Kenapa? Karena sudah punya materinya, sudah punya memorinya tentang itu. Itu makanya Bapak wanti-wanti betul, tolong betul-betul fokus. Nggak sampai 2 jam kok. Fokus saja. Itu cukup untuk kalian. Kalau mau untuk menguasai semua materi sosiologi itu, nggak mungkin. Ya. 12 semester juga nggak cukup. Itu bukan tujuan kita. Yang tujuan kita itu adalah kita fokus memahami masalah itu dan syukur-syukur menemukan substansi dari pelajaran itu. Nah itu cukup. Nanti kita keluar, kita baca buku apa aja, kita nyambung gitu. Karena ininya, dinamonya sudah ada dalam diri kita. Itu yang penting buat saya, satu semester itu. Kalau belajar psikologi agama, atau agama satu semester, dapat apa coba? Nggak dapat apa-apa kalau kita berpikir secara begitu. Tapi oleh karena itu makanya saya bilang tolong fokus betul. Dengan fokus itu, dengan respon yang bagus, dengan antusias yang tinggi, itu nanti kalian dapat kuncinya gitu. Nah, kalau kalian sudah pegang kuncinya, buka buku apa aja cepat sekali diserap.
Coba buka buku kedokteran, nggak punya kuncinya. Mabok, kita nggak ngerti. Bukunya tebal-tebal, bahasa juga nggak tahu. Tapi contoh. Begitu juga baca buku sosiologi. Kalau kita nggak pernah punya memori tentang hal itu, nggak nyambung. Bolak-balik baca lagi, apa maksudnya ini? Gitu. Jadi luasnya sosiologi itu nggak mungkin kita bisa kuasai. Berapa ratus tokoh sosiolog itu nggak mungkin kita hafal satu-satu. Yang perlu kita ambil di sini adalah rohnya. Roh dari sosiologi agama itu apa? Roh dari antropologi agama itu apa? Cukup, bawa itu. Itu modal kalian. Ya. Makanya saya terus ingatkan, jangan bermain-main dalam kuliah. Fokus antusias. Karena itu sudah cukup. Saya kira cukup sampai sini. Karena kita sudah 12.52, baru 3 menit. Baik, pertahankan seperti ini diskusinya, moderatornya, kemudian bagaimana kita sharing dalam menjawab. Oke, yang tidak mesti harus pemakalah itu yang menjawab semua, dibantu oleh teman-teman lain. Ya, bagus. Mudah-mudahan kita tuh pertahankan seperti ini di 3E. Ya. Karena selama ini 3E ini seringkali mengecewakan saya. Hari ini saya sangat terharu karena diskusinya bagus, kesimpulannya disampaikan juga bagus, meliput semua masalah yang kita bahas lagi. Dan kalau bisa kesimpulannya diganti itu ada yang catat ya, atau ada yang rekam. Ingat kenapa saya ngomong gini? Cukup, enggak terus. Kalau saya ngomong tegas di garis bawahi, itu ingat, itu ada artinya. Baik, lebih dan kurang dari saya mohon maaf. Saya manusia biasa juga, ada keterbatasan juga, ada lupa, ada juga tidak ingat, ada yang belum tahu gitu. Jadi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan kita ketemu lagi di topik yang berbeda ya. Salam untuk keluarganya masing-masing. Pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.